Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita mulai menuju nomor satu. Seorang pelanggan internal mengeluhkan bahwa permintaannya untuk pemeliharaan infrastruktur telah tertunda selama 2 minggu. Anda menemukan bahwa ada miskomunikasi di antara tim Anda. Bagaimana Anda menangani keluhan ini? A. Meminta maaf kepada pelanggan dan menjelaskan bahwa penundaan disebabkan oleh miskomunikasi. B. Meminta pelanggan untuk mengajukan ulang permintaannya sesuai prosedur. C. Menyampaikan kepada pelanggan bahwa tim sedang kekurangan sumber daya untuk menyelesaikan permintaan tepat waktu. D. Segera memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur tersebut dan memastikan komunikasi yang lebih baik di masa depan. E. Melibatkan atasan untuk menyelesaikan masalah dengan menjelaskan kepada pelanggan. Langkah terbaik untuk menangani keluhan ini adalah D. Segera memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur tersebut dan memastikan komunikasi yang lebih baik di masa depan. Tindakan ini menunjukkan tanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi dan komitmen untuk memperbaiki situasi dengan segera. Dengan memprioritaskan permintaan, Anda memberikan solusi konkret kepada pelanggan. Selain itu, memastikan komunikasi yang lebih baik ke depannya akan membantu mencegah masalah serupa dan membangun kembali kepercayaan pelanggan. Langkah ini menyeimbangkan antara responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perbaikan internal. Jadi jawaban terbaik nomor satu adalah D. Segera memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur tersebut dan memastikan komunikasi yang lebih baik di masa depan. Nomor 2. Saat memantau infrastruktur jaringan, Anda menemukan adanya lonjakan penggunaan bandwidth yang tidak biasa pada salah satu server. Setelah analisis awal, Anda menduga adanya potensi serangan cyber. Apa langkah yang paling tepat? A. Mematikan server untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. B. Mengabaikan lonjakan tersebut karena belum ada dampak langsung. C. Mengisolasi server yang terdampak sambil memberitahukan kepada tim keamanan teknologi informasi atau informasi teknologi untuk investigasi lebih lanjut. D. Menginformasikan kepada pengguna bahwa ada masalah teknis dengan menyebutkan kemungkinan serangan cyber. E. Menghubungi vendor penyedia server untuk meminta dukungan. Langkah yang paling tepat adalah C. Mengisolasi server yang terdampak sambil memberitahukan kepada tim keamanan teknologi informasi untuk investigasi lebih lanjut. Mengisolasi server yang terdampak adalah langkah penting untuk mencegah penyebaran potensi serangan ke sistem lain dan melindungi data sensitif. Memberitahukan tim keamanan teknologi informasi memungkinkan investigasi yang lebih mendalam oleh ahli yang berkompeten, sehingga sumber masalah dapat diidentifikasi dan diatasi. Langkah ini juga memastikan bahwa respon terhadap ancaman dilakukan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan gangguan yang tidak perlu kepada pengguna lain. Jadi jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah C. Mengisolasi server yang terdampak sambil memberitahukan kepada tim keamanan informasi teknologi untuk investigasi lebih lanjut. Nomor 3. Anda bertanggung jawab atas distribusi Mohon maaf, Anda bertanggung jawab atas distribusi peralatan kantor ke berbagai divisi. Salah satu divisi melaporkan bahwa alat yang diterima tidak berfungsi, sementara divisi lain mengeluhkan keterlambatan pengiriman. Apa yang dapat Anda lakukan?
A. Menyelidiki penyebab kedua masalah tersebut dan mengkoordinasikan solusi untuk keduanya secara bersamaan. B. Memprioritaskan pengiriman alat yang terlambat untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. C. Mengganti alat yang tidak berfungsi sebelum mengurus pengiriman yang terlambat. D. Menunda semua aktivitas distribusi hingga masalah selesai. E. Melaporkan kedua masalah tersebut kepada atasan dengan mengambil tindakan. Langkah yang paling tepat adalah A. Menyelidiki penyebab kedua masalah tersebut dan mengkoordinasikan solusi untuk keduanya secara bersamaan. Dengan menyelidiki penyebab masalah, Anda dapat memahami akar masalah, baik terkait alat yang tidak berfungsi maupun keterlambatan pengiriman. Mengkoordinasi solusi untuk kedua masalah secara bersamaan menunjukkan pendekatan yang efisien dan bertanggung jawab, sehingga kebutuhan semua divisi dapat dipenuhi. Langkah ini juga membantu mencegah kejadian serupa di masa depan dengan memperbaiki sistem distribusi secara menyeluruh. Jadi jawaban terbaik nomor 3 adalah A. Menyelidiki penyebab kedua masalah tersebut dan mengkoordinasikan solusi untuk keduanya secara bersamaan. Nomor 4. Dalam upaya mengurangi pengeluaran operasional, atasan meminta Anda untuk mengevaluasi penggunaan perangkat kantor. Anda menemukan bahwa beberapa perangkat sering menganggur sementara perangkat lain terlalu sering digunakan dan membutuhkan perbaikan rutin. Apa solusi yang paling efektif? A. Membeli perangkat baru untuk menggantikan perangkat yang sering rusak. B. Menghapus perangkat yang jarang digunakan dari inventaris. C. Merotasi penggunaan perangkat untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. D. Memperbaiki perangkat yang sering rusak dengan mengubah pola penggunaan. E. Meningkatkan pelatihan pengguna agar perangkat digunakan dengan lebih efisien. Solusi yang paling efektif adalah C. Merotasi penggunaan perangkat untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Merotasi penggunaan perangkat akan mengurangi tekanan pada perangkat yang sering digunakan dan memanfaatkan perangkat yang jarang digunakan. Langkah ini membantu memperpanjang umur perangkat dan mengurangi biaya perbaikan rutin. Selain itu, distribusi beban kerja yang merata dapat meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat kantor secara keseluruhan tanpa perlu menambah biaya untuk pembelian perangkat baru. Jadi jawaban nomor 4 yang tepat adalah C. Merotasi penggunaan perangkat untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Nomor 5. Anda menerima laporan dari salah satu divisi bahwa kebutuhan peralatan mereka mendesak, tetapi stok yang tersedia terbatas. Sementara itu, divisi lain juga telah memesan peralatan yang sama sebelumnya. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Memberikan prioritas kepada divisi yang lebih membutuhkan dengan mempertimbangkan divisi lain. B. Membagi stok yang ada di antara kedua divisi dengan komunikasi lebih lanjut. C. Meminta atasan untuk memutuskan alokasi stok. D. Menunda pengiriman stok hingga pengadaan baru tersedia. E. Berkomunikasi dengan kedua divisi untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan. Langkah yang paling tepat adalah E. Berkomunikasi dengan kedua divisi untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan. Berkomunikasi dengan kedua divisi memungkinkan Anda memahami tingkat urgensi kebutuhan masing-masing, sehingga keputusan alokasi stok dapat dilakukan secara adil dan transparan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antar divisi, menghindari potensi konflik,
dan memastikan sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang paling mendesak. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan tim terhadap proses pengambilan keputusan Anda. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah E. Berkomunikasi dengan kedua divisi untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan. Baiklah, itu tadi Bapak Ibu contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada salah-salah kata dalam penyebutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.